Halo semuanya, selamat datang kembali. Jadi di video kali ini saya akan menganalisa beberapa sahamnya. Kita akan mulai dulu dari BJTM. Nah, saya akan lihat dari chart weekly dulu ya. Nah, ini bisa kita perhatikan, sekarang kita sudah berada di area resisten. Dan besok bisa saya katakan momen yang lumayan krusial ya buat BJTM. Karena kalau dia gagal break dari resisten ini, kemungkinan besar kita akan melihat sedikit koreksi ya. Jadi saya ekspektasikan besok dia bisa break di atas resisten kuning ini. Nah, kalau dia berhasil break dari resisten kuning ini, kemungkinan besar kita bisa ke area 1000 ya. Kalau saya coba ukur Fibonacci. Nah, ini merupakan salah satu target saya di golden ratio ini. Kemudian untuk target yang paling dekat ada di area sini. Seharusnya ini bisa dicapai ya dalam beberapa waktu mendatang. Selama dia bisa break dari resisten 840 ini, harusnya dia bisa naik ke dua area tersebut. Nah, untuk sekarang saya lebih wait and see. Sekarang saya akan coba lihat ke chart daily. Nah, sekarang saya akan coba lihat dari EMA ya. Kita bisa perhatikan setiap kali dia menyentuh EMA 13 dan 21, dia selalu terjadi pemantulan. Seperti yang ada di sini. Dan yang ada di sebelumnya, di sini juga ada. Dan sebenarnya kemarin saat ada di EMA 13, ini merupakan area yang cukup bagus buat kita akumulasi. Dan sekarang dia sudah break. Nah, kalau saya ukur dengan Fibonacci, nah ini pas di golden ratio-nya ya, 1,618. Nah, kemudian kita melihat sedikit rejection-nya kalau di time frame yang lebih kecil. Selama besok dia masih bisa break di atas resisten di 845 ini, saya rasa kemungkinan besar dia bisa naik ke area yang saya sebutkan sebelumnya. Ada di area sini. Itu merupakan harga yang perlu kita pertimbangkan ya, 1050 sampai 1075. Oke, begitu ya buat BJTM. Sekarang saya akan lanjutkan ke Pegas ya. Oke, untuk Pegas sebelumnya saya juga sudah pernah buat videonya, dan saya katakan dia berpotensi untuk koreksi ke area 0,382 retracement. Dan ini terbukti ya, dia sudah jatuh ke area 0,382 dan langsung mantul dari area tersebut. Nah, sekarang saya akan coba lihat di candle weekly dulu untuk dapat melihat gambaran jelasnya. Oke, kemarin saya juga gambarkan trendline yang ada di sini. Dan kita bisa perhatikan ini masih belum break dari trendline kuning ini. Saya lebih ekspektasikan harga break dari trendline kuning ini dalam beberapa hari mendatang. Harusnya ini bisa di-break ya, karena ini sudah dites berkali-kali. Nah, untuk target saya ada di area sini. Resisten berikutnya. Di area 2200 sampai 2300. Nah, sekarang saya akan coba ukur dengan Fibonacci. Nah, kita bisa perhatikan ya, di area sini juga ada confluence dengan rasio 3,14. Jadi ini bisa jadi area yang patut kita pertimbangkan. Oke, sekarang saya akan coba ukur dari sini. Oke, rasio 2-nya juga berada di area 2300. Jadi ini bisa jadi potensial area take profit kita. Dan saya juga katakan ya, ini kemungkinan besar merupakan wave 3 dari elliott wave. Jadi ekspektasi saya, harusnya dia bisa break dari trendline kuning ini dalam beberapa hari mendatang dan melanjutkan kenaikannya ke area 2200-an sampai 2300-an. Nah, kita bisa saja buy on breakout ketika dia break dari trendline kuning ini agar lebih pasti. Itu ya kira-kira skenario dari Pegas. Bagi yang sudah masuk di area yang saya sebutkan, di 1530-an, mungkin ini sudah profit ya, lebih kurang udah 10%. Oke, saya kira begitu ya buat Pegas. Sekarang saya akan lanjutkan ke Samtins. Oke, sekarang saya akan coba lihat di candle weekly ya. Oke, kita bisa perhatikan sekarang TINS sudah berada di area resisten weekly-nya. Dan ini bisa saja terjadi koreksi ya. Kalau besok dia masih gagal break di atas area ini, 2300-an, kemungkinan besar kita bisa melihat koreksi. Tapi koreksinya kemungkinan besar hanya koreksi kecil. Kalau saya coba lihat dari chart daily ya. Dan saya coba ukur koreksinya dari sini. Yap, koreksinya kemungkinan besar kita bisa ke arah sini. Ini untuk koreksi minimumnya.
Untuk koreksi maksimumnya kemungkinan besar di golden ratio ini. 1770. Tapi ekspektasi saya dia hanya koreksi ke area 0,382 retracement di area 2000 ini. Kemudian kemungkinan besar dia akan melanjutkan kenaikannya. Dan saya lihat kalau dia berhasil break dari area 2300-an ini, kemungkinan besar kita bisa capai all-time high yang baru ya di tahun ini. Karena kita bisa perhatikan all-time high-nya ada di 2600-an. Jadi kalau dia bisa break di atas area 2300-an, kemungkinan besar area ini bisa tercapai dan bahkan dia bisa break dari area 2600-an ini. Nah, target saya buat tahun ini kemungkinan besar kita bisa ke arah sini ya. Itu target pertama saya. Kemudian untuk target kedua bisa di area sini. Nah, tapi buat kalian yang mau masuk harus diperhatikan lagi ya resikonya. Karena ini kenaikannya sudah lumayan signifikan. Jadi kita harus cari koreksi yang berarti ya buat masuk. Oke, saya kira begitu ya analisa buat teens. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.